Hai, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjat puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena begitu besar cinta dan kasih-Nya sehingga pada kesempatan ini Ia masih memberi kita nafas kehidupan. Perkenalkan, nama saya Leonardus Alfred Clau dengan nomor induk mahasiswa 1411918. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Katolik Widya Madura. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi hasil ujian tengah semester mata kuliah mikrobiologi dasar yang diasuh oleh Ibu dosen Hildegardis Misa, SPD, MSI. Dalam video ini saya akan membahas mengenai materi metabolisme mikroorganisme 1. Yang pertama-tama kita mengenal dan mengetahui apa itu metabolisme. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Jadi semua organisme atau makhluk hidup, termasuk mikroorganisme, harus memperoleh energi untuk pengembangan molekul-molekul organik yang menyusun sel-selnya agar dapat bertahan hidup. Berbicara mengenai mikroorganisme, terdapat energi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme terdapat 5 bagian. Yang pertama, mempertahankan struktur sel dengan memperbaiki semua kerusakan sel. Yang kedua, mensintesis komponen seluler seperti asam nukleat, polisakarida, dan enzim. Yang ketiga, mengangkut zat tertentu ke dalam sel yang diperoleh dari lingkungan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang biak. Yang kelima, pergerakan seluler. Berbicara mengenai mikroorganisme, terdapat 4 pengertian. Yang pertama, fototrof, kemotrof, autotrof, heterotrof. Mikroorganisme yang mendapat energi dari bantuan cahaya yang disebut fototrof, sedangkan memperoleh energi dari zat kimia yang disebut kemotrof. Mikroorganisme yang hanya membutuhkan zat anorganik seperti CO2 atau karbon dioksida sebagai sumber karbon yang disebut autotrof. Mikroorganisme yang memerlukan setidaknya satu nutrien organik seperti glukosa untuk membuat senyawa-senyawa organik lain yang disebut heterotrof. Yang pertama, kita melihat pada pengertian metabolisme yang sudah dijelaskan bahwa metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor untuk biosintesis metabolit sekunder yang disebut katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil disebut anabolisme dan dikenal juga dengan sebutan reaksi biosintesis. Menurut pendapat Hoek bahwa metabolisme ialah istilah yang digunakan untuk memproyeksikan semua reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel, yang mencakup reaksi-reaksi yang melepaskan energi dan reaksi-reaksi yang memanfaatkan energi. Berbicara tentang metabolisme terdiri atas 2 macam. Yang pertama, katabolisme dan anabolisme. Katabolisme yaitu menggambarkan sebagai reaksi yang memecah molekul besar dan melepaskan energi. Anabolisme yaitu digunakan untuk memproyeksikan reaksi yang terlibat dalam sintesis makromolekul dan membutuhkan masukan energi. Yang kedua, kita melihat pada klasifikasi enzim. Menurut pendapat Hoek tahun 2005 menyatakan bahwa enzim diberi nama dengan akhiran ase, dan bagian pertama dari nama sering menunjukkan nama substrat seperti urease dan amilase. Urease merupakan enzim yang digunakan dalam hidrolisis urea menjadi amoniak dan asam bikarbonat dan telah banyak digunakan dalam proses industri. Sedangkan amilase merupakan enzim yang memecah pati, mengubahnya menjadi gula. Namun, enzim-enzim yang lain tidak memiliki nama yang mirip dengan substratnya seperti pepsin, renin, dan tripsin, sehingga sedikit membingungkan dalam menemukan substratnya. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yakni disepakati tentang tata nama enzim secara internasional. Yang ketiga, peran enzim pada proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme adalah enzim.
Tapi tanpa adanya enzim, maka reaksi biokimia tidak akan terjadi pada tingkat yang cukup cepat untuk mempertahankan sel. Enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Peran enzim ialah dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan faktor jutaan atau bahkan miliaran. Enzim tidak akan berubah pada akhir reaksi. Sisi aktif enzim akan berikatan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Di sini kita akan melihat 6 kelompok nama enzim. Yang pertama, oksidoreduktase. Tipe reaksinya reaksi oksidasi atau reduksi transfer elektron. Contohnya laktat dehidrogenase. Yang kedua, transferase. Transfer kelompok fungsional seperti fosfat dan asam amino. Contohnya glukokinase. Yang ketiga, hidrolase. Tipe reaksinya pembelahan obligasi dengan penambahan air atau hidrolisis. Contohnya glukose 6 fosfatase. Yang keempat, liase. Itu pembelahan ikatan C menjadi C, CO menjadi O atau C menjadi N untuk membentuk ikatan rangkap. Contohnya pirufat dekarboksilase. Yang kelima, isomerase. Tipe reaksinya penataan ulang atom atau kelompok molekul. Contohnya triose fosfat isomerase. Yang keenam, ligase. Tipe reaksinya penggabungan dengan menggunakan ATP. Contohnya DNA ligase. Setiap reaksi kimia yang berlangsung harus memiliki energi aktivitasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mengkonversi molekul pada awal reaksi dalam bentuk peralihan atau keadaan transisi dengan penataan ulang ikatan kimia. Yang keempat, kita melihat pada faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, kita melihat temperatur. Temperatur merupakan laju kimia akan meningkat dengan peningkatan temperatur, yakni akibat gerakan yang lebih cepat dari molekul dan reaksi katalis enzim. Enzim juga akan rusak atau denaturasi jika temperatur terlalu tinggi. Denaturasi terjadi karena terjadi perubahan konfigurasi situs aktif dan hilangnya sifat katalitik. Di bawah temperatur optimum, laju reaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Namun di atas temperatur laju reaksi turun drastis karena struktur enzim mengalami denaturasi. Yang berikut kita melihat pada pH atau derajat kesamaan, yaitu pH tinggi akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tak aktif enzim, menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sifat katalitik sehingga aktivitas enzim menurun. Yang berikut kita melihat pada konsentrasi substrat, yaitu penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambahan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Akan tetapi, jika substrat ditambahkan, maka sisi aktif enzim akan sering berikatan dengan substrat atau disingkat kondisi Jungnung, sehingga enzim bekerja sangat keras dan mampu menghasilkan kecepatan reaksi yang tinggi. Yang berikut kita melihat pada inhibitor enzim, merupakan aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya sub-inhibitor atau disingkat penghambatan. Jenis inhibitor yang mampu mengganggu kerja enzim terdiri dari inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif yaitu akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim ditempeli oleh sub-inhibitor, maka enzim tidak dapat mengikat substrat sehingga reaksi akan berjalan kurang cepat. Menurut Hooke, sel mendapatkan energi baik dalam bentuk nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Hasil dari metabolisme sel adalah senyawa adenosin trifosfat atau disingkat ATP. ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpanan energi tinggi atau berenergi tinggi dari pemecahan nutrisi atau disingkat terjebak oleh pigmen klorofil dan dilepaskan jika dibutuhkan oleh sel. Yang terakhir, kita lihat pada reaksi katabolik, yaitu molekul glukosa dipecah
dan energi dilepaskan dalam bentuk ATP yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktivitas reaksi anabolik atau disingkat sintesis. Bagi sel, ketika ATP dipecah menjadi ADP atau disingkat adenosin difosfat dan gugus fosfat bebas, maka energi akan tersedia dan digunakan untuk sel. Dari hasil penjelasan saya mengenai materi metabolisme mikroorganisme 1, sekian dan terima kasih.